Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang selamat datang kembali di channel saya. Kita akan melanjutkan lagi mengirapi kitab Fathul Qorib, kitab Ahkamit Thaharah ya, sebagaimana judul bagian yang ke-6. Jadi langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu tangqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air dibagi menjadi 4 bagian. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun istiqmaluhu. Yang pertama adalah air suci secara zatnya. Kemudian dia menyucikan untuk selain dirinya. Bukan selain dirinya, selain air itu bisa menyucikan yang lain. Dan penggunaannya itu tidak dimakruhkan. Wa huwa al-ma'u al-mutlaqu an qaidin lazimin. Air ini disebut sebagai air mutlak yang terbebas dari belenggu yang lazim, yang wajib. Kalian paham kan maksud dari qaidin lazimin di sini apa? Kalian sudah paham kan ya? Enggak perlu saya jelaskan. Jadi terjemahnya kurang lebihnya begitu. Kita menuju ke analisis. Summal miyahu. Nah, di sini summa itu bisa kalian jadikan yang pertama, kalian jadikan sebagai huruf athof, itu bisa, sehingga summal miyahu di sini menjadi athof nasab, atau summa di sini bisa kalian jadikan sebagai huruf istighnaf. Kenapa kok begitu? Karena summa di sini itu mengawali sebuah jumlah baru, ya. Jumlahnya mana? Yaitu al-miyahu tangqasimu ala arba'ati aqsamin, ya. Sehingga summa yang kedua itu, maksudnya bukan summa yang kedua, maksudnya itu opsi yang kedua itu kalian jadikan sebagai huruf istighnaf untuk mengawali sebuah jumlah. Nah, kalau saya pilih yang mana? Saya lebih memilih ke huruf istighnaf gitu. Kenapa kok saya memilih itu? Ya, untuk mempermudah aja biar nggak ribet ya. Nah, kalau misalkan kalian jadikan summal miyahu di sini atau dari yang al miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha yang sebelumnya itu ya bisa saja ya. Tapi di sini yang versi saya semua di sini adalah huruf istighnaf, kemudian al miyahu di sini adalah mubtada dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Karena al-miyahu di sini merupakan jamak taksir ya dari al-ma'u ya. Dan selanjutnya tangqasimu adalah khabar yang berupa jumlah fi'liyah. Dibaca rafa, tanda rafanya dikira-kirakan ya. Khabar jumlah tandanya dikira-kirakan. Bedakan ya. Nah, kalau misalkan khabarnya itu berupa khabar mufrad, nah itu beda lagi. Mungkin tanda rafanya itu bisa berupa dhammah, bisa juga berupa wawu, ya tergantung kalimatnya ya. Pokok kalau khabarnya itu berupa khabar jumlah atau sibih jumlah, itu tanda rafanya itu dikira-kirakan ya. Nah, jadi di sini adalah jumlah fi'liyah, tangqasimu sebagai fi'ilnya. Untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya hiya, dan kembali ke kalimat al-miyahu ya. Tangqasimu di situ berupa fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm ya. Kemudian fa'ilnya tadi jelas ya. Kemudian selanjutnya ala arba'ati aqsamin adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ala. Majrurnya adalah arba'ati aqsamin yang berupa idhofah, arba'ati sebagai mudhof, aqsamin sebagai mudhof ilaih. Arba'ati di situ dibaca jar sebab ada huruf jar ala. Aqsamin dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhof ilaih ya. Di situ jelas ya, arba'ati itu adat yang maksudnya itu bukan adat di atas 10, yang 11, 12 itu enggak, tapi adat 3 sampai 10. Sehingga di sini tanda jarnya itu jelas ya pakai kasrah. Kemudian yang aksamin itu adalah jamak dari qasmun ya, qasmun bagian. Ya kan? Qasmun kan? Qasmun. Bukan qasam. Kalau qasam artinya sumpah ya. Atau qismatun, aksamun. Ya. Pokok ya
jamak dari itulah ya, kalian tahu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ahaduha adalah mubtada yang dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah pada kalimat pertama yakni ahadu. Karena mubtada'nya di sini berupa idhofah, ahadu sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Nah, kemudian tahirun. Nah, di sini tahirun. Di sini kan tahirun seolah-olah itu posisinya sebagai khobar dari ahaduha, ya kan? Tapi sebenarnya tahirun di sini itu menjadi sifat dari kalimat yang dibuang. Takdirannya apa? Takdirannya ma'un tahirun. Nah, kalimat ma'un yang dibuang inilah yang menjadi khobar dari ahaduha. Itu. Nah, jadi ahaduha ma'un tahirun. Yang pertama adalah air yang suci. Nah, gitu. Jadi di sini kenapa kok manutnya itu dibuang atau masuknya itu dibuang? Karena ya sudah maklum. Karena di sini kita membahas tentang air, maka otomatis ya tanpa menyebutkan air, kita katakan yang pertama itu yang suci, gitu. Ya kita langsung paham bahwa yang dimaksud yang suci di situ adalah air, itu. Dan pembuangan manut atau mausuf yang sudah maklum ini boleh ya, sebagaimana bait wa ma minal manuti wa nati ukil ya juzuhatuhu wa binati yakil, gitu. Nah, jadi dil ya. Tahirun di sini kita jadikan sebagai sifat atau naat dari kalimat yang dibuang tadi. Ya juga sama-sama dibaca rafa ya, i'rabnya ikut kepada man'utnya atau masuknya. Di sini tanda rafanya dhammah sebab tahirun berupa isim mufrad. Ya, singkatnya ya isim fa'il dari tahara yathuru fa huwa tahirun. Jadi gini ya. Isim fa'il kemudian isim maf'ul itu merupakan kalimat yang bisa dijadikan sebagai sifat tanpa perlu ditambahi dengan ya nisbat. Ya. Kemudian selanjutnya fi nafsihi adalah jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah kalimat nafsihi yang berupa idhofah ya. Nafsi sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaihinya. Ya, jelas ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kenapa kok di situ diharokati kasroh kok nggak diharokati dhammah? Ya kita ikut kaidah penulisan orang Arabnya seperti itu dan di Al-Quran juga seperti itu. Misalkan contoh lainnya, alaihi, ya alaihi kan rata-rata seperti itu penulisannya, haknya itu di kasroh. Kenapa kok seperti itu? Ya penulisannya begitu. Terus misalkan ada pertanyaan, berarti kalau gitu tanda jarnya itu kasroh bukan, tanda jarnya itu dikira-kirakan, ya. Terus misalkan ada contoh lagi lahu, lam itu lam huruf jar, hu itu isim dhamir. Di situ diharokati dhammah, ya. Tapi di situ hu-nya itu dibaca jar, sebab ada huruf jar lam, ya. Ada jarnya ya dikira-kirakan, gitu. Jadi jelas ya. Kemudian selanjutnya mutahhirun menjadi sifat yang kedua dari kalimat yang dibuang tadi, yang ma'un tadi. Itu yang opsi yang pertama bisa menjadi sebagai sifat yang kedua dari kalimat yang dibuang. Atau bisa juga kalian jadikan sebagai atof bayan, ya, yaitu atof tanpa huruf atof. Air yang suci dan mensucikan. Kalau diterjemahkan kan seperti itu kan ya. Nah, jadi itu terserah kalian mau menjadikannya sebagai apa. Tapi saya di sini saya jadikan sebagai sifat yang kedua saja ya. Jadi sifat itu bisa lebih dari satu. Sebagaimana bait wa in nautun kasurat wa qatalat muhtaqiran li dzikrihin naut bi'at ya. Dan mutahhirun di sini ya sama-sama dibaca rafa ya, ikut kepada man'utnya atau masuknya. Tanda rafanya dhammah sebab mutahhirun berupa isim mufrad ya. Sikutnya ya isim fa'il dari tahhara yutahhiru tadhiran tadhiratan fa huwa mutahhirun wa dzaka mutahharun. Kemudian li ghairihi adalah jar majrur, huruf jarnya lam, majrurnya adalah ghairihi yang berupa idhofah ya, ghairi sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Nah, kemudian selanjutnya ini ghairu makruhin. Ghairu makruhin di sini menjadi sifat, tapi bukan sifat dari kalimat ma'un yang dibuang tadi. Yang dibuang tadi bukan. Nah, terus mausuf atau man'utnya itu mana? Nanti istiqmalhu nanti itu. Jadi ghairu makruhin adalah sifat atau na'at ya, yang berupa idhofah, ghairu sebagai mudhof, makruhin sebagai mudhof ilaih. Kemudian istiqmaluhu. Nah, ini yang menjadi
naat dari ghairu makruhin. Kok naat? Man'ut ya, man'ut dari ghairu makruhin ya. Dan di sini man'utnya juga berupa idhofah ya, istiqmalu sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih ya. Jadi kita kan sudah mengenal ya, naat itu ada dua. Ini kita pakai bahasa naat saja ya, bukan sifat. Naat itu dibagi dua. Yang pertama itu naat hakiki, kemudian naat yang sababi. Naat yang hakiki itu contohnya seperti yang tadi, dan itu banyak sekali. Ma'un tohirun, ja'a rajulun karimun, dan masih banyak lagi. Kemudian naat yang kedua adalah naat sababi, yaitu naat yang man'utnya itu diletakkan setelah naat. Contohnya seperti ini, ghairu makruhin istiqmaluhu. Nah, gitu. Kalian lupa, kalian pelajari sendiri ya, maksudnya dipelajari kembali. Nah, gitu. Jadi naat itu dibagi dua, itu tadi ya. Kemudian selanjutnya wahwa di situ wawunya saya jadikan sebagai wawu haliyah. Kenapa? Karena dia itu nyempil apa bahasa Indonesianya? Dia itu berada di antara isim yang makrifat serta jumlah. Ya, dan ini sudah saya jelaskan berulang kali. Jumlah yang terletak setelah isim yang makrifat itu kan posisinya sebagai hal, ya kan? Nah, ini ada kalimat huruf yang nyempil di antara isim makrifat tadi serta jumlah tadi, maka wawunya di sini menjadi wawu haliyah. Dan di sini wawu di sini nyempil antara hu ya, isim dhamir itu kan hukumnya makrifat, dan huwa al-ma'um mutlaq yang berupa jumlah ismiyah ya, wawunya wawu haliyah. Kemudian selanjutnya huwa di sini adalah mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dikira-kirakan karena huwa berupa isim dhamir ya. Kemudian al-ma'u adalah khabar dari huwa, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab al-ma'u berupa isim mufrad. Kemudian al-mutlaqu menjadi sifat dari al-ma'u ya, dan ini naatnya naat hakiki. Kita pakai naat saja ya. Al-mutlaqu menjadi naat dari al-ma'u, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab al-mutlaqu berupa isim mufrad ya. Al-ma'u di situ mufrad, al-mutlaqu juga mufrad, al-ma'u di situ ma'rifat, al-mutlaqu juga ma'rifat, al-ma'u di situ mudzakkar, al-mutlaqu juga mudzakkar, al-ma'u di situ dibaca rafa, al-mutlaqu juga dibaca rafa. Ya. Tuh. Kemudian an-qayyidin adalah jar majrur, huruf jarnya adalah an, majrurnya adalah qayyidin yang tanda jarnya berupa kasrah sebab qayyidin adalah isim mufrad. Dan di sini annya itu berfaedah lil mujawazah, sebagaimana bait yang sudah kita hafalkan, ala lahu istiqla wa manafi wa an bi an tajawuzan anal maqatat. Setengah bait yang terakhir itu tadi ya. Kemudian lazimin menjadi naat hakiki dari qaidin, dibaca jar, tanda jarnya adalah kasrah sebab lazimin berupa isim mufrad ya. Dan sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Pembahasan selanjutnya akan kita lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.